Oke, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan Bentar-bentar. mata kuliah struktur data materi tentang stack. Di sini saya Muhammad Nur Halim beserta Muhammad Bintang dan Luki Nurdiansyah Ya. akan mempresentasikannya. Oke, masuk ke materinya. Nah, apa itu stack? Jadi secara definisi, stack itu adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip LIFO atau last in first out, yaitu elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen yang pertama dikeluarkan. Oke, di sini yaitu konsep LIFO dan penggambarannya gitu kan. Seperti data yang dimasukkan pertama, terus kedua, ketiga, keempat, dan menumpuk hingga ke paling atas gitu. Nah, data yang paling atas adalah data yang pertama dikeluarkan gitu, atau data yang paling terakhir masuk adalah data yang pertama dikeluarkan. Jadi yang artinya LIFO itu data yang terakhir masuk adalah data yang pertama dikeluarkan. Oke, lanjut untuk operasi dasar stack yang akan dibacakan oleh Muhammad Bintang. Oke, operasi dasar stack yaitu push, menambahkan data ke puncak stack, pop menghapus data paling atas, pick melihat data paling atas tanpa menghapusnya, is empty mengecek apakah stack kosong atau enggak. Kalau size itu menghitung jumlah elemen atau jumlah stack pada stack tersebut. Lanjut. Nah, ilustrasi operasi stack yaitu empty stack yaitu melihat data kosong atau enggak. Kalau misalkan kosong dia true, kalau nggak salah. Kalau ada isinya itu false. Nah, lanjut kita masukkan data 1, 2, dan 3 dan mengeluarkan data 3 menggunakan up. Nah, oke. Lanjut. Oke, sekarang dibawakan oleh Lucky. Baik, terima kasih. Sini ada implementasi stack. Jadi stack ini bisa diimplementasikan di array maupun di linked list. Nah, di array ini bisa diimplementasikan mudah dibuat, cepat, dan juga kapasitasnya tetap. Sedangkan di linked list itu stacknya ukurannya dinamis, tidak mudah overflow, dan juga lebih fleksibel. Lanjut. Terus ada penerapan stack. Stack ini diterapinya banyak ya. Ya contohnya di sini ada Ando sama Rido. Terus ada browser history, function call stack, evaluasi ekspresi matematika, compiler, dan juga navigasi menu di komputer. Dan di sini ada kelebihan dan juga kekurangan stack. Jadi stack ini kelebihannya implementasinya sederhana, terus juga operasinya cepat, efisien, dan juga banyak digunakan. Sedangkan kekurangannya yaitu hanya bisa mengakses top, tidak bisa akses data di tengah karena menggunakan apa tadi, LIFO, last in first out, dan juga stack ini tidak cocok untuk pencarian data. Oke, masuk ke kesimpulannya. Jadi stack itu merupakan struktur data linear yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out, dengan operasi utamanya yaitu push untuk memasukkan data, pop untuk mengeluarkan data, yang paling atas tentunya karena menggunakan prinsip LIFO, pick untuk melihat data paling atas tanpa menghapusnya, is empty untuk melihat apakah data itu kosong atau tidak, size untuk melihat jumlah data atau jumlah elemen yang ada pada stack itu. Nah, stack itu banyak dipakai di berbagai aplikasi kayak browser, editor teks, compiler, dan sistem pemanggilan fungsi. Oke, mungkin seperti itu untuk teorinya. Dan sekarang mungkin akan memasuki demonstrasi atau pemrograman dari stack itu sendiri. Jadi, nah ini pemrogramannya yang akan dibawakan pertama mungkin oleh Lucky. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita mempunyai
pemrograman stack. Di sini kita membuat function dulu supaya biar mudah aja sih, biar nggak dipanggil berulang-ulang. Bukan dipanggil, biar nggak dibuat berulang-ulang. Di sini ada function create stack, yaitu fungsinya buat nampung stack gitu. Jadi nanti kalau ada data yang dimasukin, ditampungnya di variabel stack ini. Terus ada isEmpty, yaitu buat ngecek apakah di dalam stack ini ada datanya atau enggak gitu. Nanti kalau ada datanya bakal ngasilin di outputnya itu false. Nah, kalau datanya kosong maka bakal true, karena ya true, benar, kosong. Dan terus di sini ada size, yaitu buat nampilin semua data yang ada di dalam stack. Terus ada function push buat nambahin data ke dalam stack. Dan nanti bakal ngeprint atau nampilin data push item yang ditambahinnya apa. Terus ada function pop di sini buat ngeluarin data. Dan kalau datanya kosong, nanti bakal return atau nampilin stack is empty. Terus di sini ada variable stack buat nyimpan function stack, buat biar mudah aja dipanggilnya. Terus ada push, masukkan data dengan tipe data string, yaitu 1, 2, 3, 4. Tapi tipe datanya kita ubah menjadi string. Terus nanti bakal nampilin di line 27 ini, bakal nampilin output pop item yang dikeluarkan apa contohnya. Terus di line 28 bakal nampilin atau ngeprint jumlah stack yang tersedia setelah dikeluarkan. Gitu. Lanjut. Oke, terima kasih Lucky. Nah, jadi tadi adalah penjelasan mengenai operasinya dan demonstrasinya, mungkin ya, sedikit demonstrasi gitu. Nah, masuk ke pemrograman, jadi kita buat pemrogramannya gitu kan. Di sini dengan menggunakan perulangan gitu kan, yaitu ketika masuk ke perulangan maka otomatis akan mengeprint atau menampilkan tulisan itu menu stack ya, yang berisi push, pop, pick, is empty, size, tampilkan isi stack, dan menu break buat keluar dari perulangan itu gitu. Jadi di pemrograman ini kita buat variabel pilihan yang bisa diinteract atau diinput sama user gitu dengan opsi pilihan menu 1 sampai 7. Nah, ketika user memilih pilihan 1 gitu. Nah, akan ada variabel baru yang bernama data gitu kan, dengan tipe datanya string gitu, agar si user atau itu bisa memasukkan data gitu kan, karena di sini buat mendemonstrasikan operasi stack, yaitu push gitu kan, yaitu push memasukkan data gitu. Ketika masukkan data push gitu kan, push ke stack, dan data yang ada di stack itu adalah data yang diambil dari input user gitu kan. Ketika setelah user menginput data, maka akan menghasilkan print atau menampilkan teks, yaitu data yang ditambahkan dan teks berhasil ditambahkan ke dalam stack gitu. Untuk pilihan kedua yaitu pop gitu kan. Di pilihan kedua ini kita masuk ke buat function lagi gitu kan. Pertama yaitu is empty. Kenapa is empty gitu kan? Jadi si ini tuh mengecek terlebih dahulu apakah stack itu kosong gitu. Kalau misalkan stack itu kosong, maka akan muncul teks stack kosong. Kalau misalkan stack itu berisikan data, maka akan masuk ke dari si data ini, akan dikeluarkan atau di pop gitu kan dari si stacknya gitu, atau dikeluarkan dari si data paling atas gitu. Jadi data, yaitu data yang ada di data ini atau di variabel data tadi, berhasil dihapus. Untuk yang ketiga yaitu pick gitu kan. Nah, sama seperti tadi, ini digunakan untuk mengecek datanya stacknya terlebih dahulu apakah ada atau tidak. Jika tidak, maka data teratas yaitu stack dideclare dengan -1 karena
yang paling atas itu adalah data -1 gitu declare-nya. Terus masukin pilihan keempat gitu kan, ini adalah is empty gitu. Is empty itu untuk menunjukkan apakah data itu ada atau tidak gitu kan. Dengan jika data kosong maka data true, dan jika data tidak kosong maka ada false gitu, text false. Lalu pilihan kelima yaitu size, untuk menampilkan jumlah data gitu kan yang ada dalam stack gitu. Jika si data kosong ya pasti muncul pilihan data itu kosong. Sedangkan jika datanya berisi maka data size yang ada dalam stack ini. Lalu pilihan keenam yaitu ini apa tadi? Keenam tuh. Oh, keenam tuh menampilkan isi stack gitu. Nah, jadi di pilihan keenam ini tetap seperti tadi gitu kan, apakah isi data itu kosong atau tidak. Jika si data tidak kosong itu kan maka print isi stack dengan memasuki perulangan lagi gitu kan. Yang di sini dengan menghitung jumlah stacknya lalu ditampilkan gitu dari yang paling atas, karena harusnya kan dihitungnya memang perhitungannya dari atas dulu gitu kan, karena ini dihitung dari -1 terus ke data yang paling atasnya lagi -1 lagi lalu -1 kembali gitu kan sampai yang paling terakhir gitu, hingga yang terakhir yaitu print stack gitu kan. Oke, yang pilihan ketujuh yaitu pemrograman selesai atau break gitu kan, untuk keluar dari si loop system itu. Nah, jika pemrogramannya jika si user di pilihan awal menginput di luar dari pilihan gitu, pilihan menunya, maka akan muncul print pilihan tidak valid. Oke, mungkin akan lanjut ke demonstrasi stack-nya secara langsung gitu, pemrogramannya. Silahkan Bintang. Terima kasih Alin. Nah, kita di sini sudah memasukkan data 1 sampai 4 yang dimasukkan yaitu 1 sampai 4 dengan prinsip push. Oke, sekarang kita akan mengeluarkan data nomor 4 dari stack tersebut. Itu kita menggunakan pup. Itu sudah dikeluarkan. Sekarang stack kita yaitu ada 1, 2, dan 3. Oke, lanjut ke bonus stack. Yang pertama, langsung aja kita aplikasikan ya, yaitu push. Sama kita memasukkan data push. Masukkan data. Misalkan data A, kita masukin. Nah, dalam codingannya langsung muncul berhasil ditambahkan ke stack, yaitu data A. Nah, kita akan mengecek, tampilkan isi stack di nomor 6. Kita akan mengecek terlebih dahulu apakah sudah masuk apa belum. Nah, sekarang sudah ada ya di atas, paling atas, karena kita menggunakan prinsip LIFO 1, 2, 3, dan A. Nah, sekarang kita akan menghapus data yang kita barusan kita tambahkan, yaitu menggunakan pup nomor 2. Nah, secara otomatis data yang paling atas berhasil dihapus secara otomatis karena kita menggunakan prinsip LIFO. Oke. Sekarang kita akan melihat data paling atas setelah dihapus, yaitu menggunakan pick. Nah, kita akan menggunakan pick data paling atas yaitu 3 karena data paling bawah 1, tengah 2, dan 3 paling atas karena A sudah dihapus. Nah, sekarang kita size dulu, menghitung jumlah data yang ada. Nah, jumlah data dalam stack yaitu 3, 1, 2, dan 3. Oke. Tampilkan isi stack dulu. Tampilan tadi udah ya, tadi tampilan dulu kan tadi nah, sekarang isi stack ada 1, 2, dan 3. Nah, size-nya ada berapa tadi? 3. Oke. Nah, berarti data bagus. Berarti berjalan dengan lancar, yaitu kita hapus saja datanya. Coba kita hapus datanya. Hapus data semua. Nah, stack kosong. Sudah stack kosong, kita coba ke is empty. Mengecek data. Apakah data kosong atau enggak. Kalau kosong yaitu true,
Kalau ada itu false. Nah, sekarang true, masih data 1. Nah, kita kalau kita sudah memasukkan data, muncullah false, ya kan? Kita masukkan data. Nah, untuk saya misalkan datanya dihapus lagi datanya. Datanya nomor 2 pup, kita menggunakan pup, dihapus lagi, data berhasil dihapus. Kita size, kita menghitung jumlah elemen, coba. Jumlah data dalam stack yaitu 0 karena sudah dihapus. Oke. Oke. Itu keluar. Oke. Pemrograman selesai. Oke. Terima kasih untuk Muhammad Bintang dan Lucky atas penjelasan dan demonstrasinya ya. Nah, sekian mungkin yang bisa kami demonstrasikan dan presentasi yang bisa kami sampaikan. Presentasi dari materi dan demonstrasi dari pemrograman stack itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mari kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.